Rasku tulihkan tanah iman kemuliaan. Ku jamu rasku kemah-kemah bagai tanah karo mejile. Mejo-jo, selamat pagi, kembali lagi bersama kami Serenity. Tentunya dengan tema kita pada pagi hari ini adalah perempuan inspiratif. Oke teman-teman, pada pagi hari ini inilah wanita-wanita inspiratif kita tentunya dari Tanah Karo Simalem. Langsung aja teman-teman, kita perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini tentunya bersama Ibu siapa Ibu? Kristiani Ginting. Ya, dan Kakak? Santa Fredalita Ginting. Iya teman-teman, hari ini kita sedang berkumpul bersama wanita-wanita Karot yang tentunya menginspiratif sekali ya teman-teman. Dan dua-duanya ini dari Bru Ginting ya Bu Iya, ya. kebetulan. Wah, kebetulan ya. Memang Bukannya diatur. memang Bru Ginting ini wow ya Kak. Dengan di sisi lain yang terkenal sebagai cerewetnya ya Bu, bisa dibilang seperti itu, tetapi dibalik itu menginspiratif juga ya. Oke teman-teman, langsung aja pada pagi hari ini dengan tema kita wanita inspiratif, berbuat, bertindak, dan berkarya. Perempuan inspiratif dari perempuan untuk perempuan, dari perempuan untuk semua. Perempuan berkontribusi lewat berbagai bidang dengan cara. Oke, langsung aja teman-teman. Halo Ibu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Sehat ya Bu ya. Sehat walafiat. Kalau nggak sehat kita nggak mungkin ketemu pada pagi hari ini ya Bu ya. Kakak gimana kabarnya nih Kak? Luar biasa sehat. Sehat ya. Oke. Apa nih Bu kesibukannya nih Bu? Saya? Ya. Iya. Saya banyak sekali kesibukannya nih. Ya seperti itulah. Apalagi di bulan Desember ini yang paling sibuk adalah kegiatan-kegiatan Natal. Natal ya. Cuman saya sudah lebih kurang 3 tahun sibuk dengan rumah motivasi dan inspirasi Serenity. Serenity ya. Ya. Dan kita berkantor di depan Rumah Sakit Umum Kabanjahe. Ya. Setiap hari kita melayani orang-orang yang memerlukan ya motivasi maupun pendampingan dari anak-anak, remaja, pemuda, perempuan dewasa, dan juga ibu-ibu lansia. Iya, inilah kenapa disebut sebagai dan dinobatkan juga sebagai wanita inspiratif karena mempunyai wadah dan ruang untuk menerima aspirasi dari masyarakat ya Bu ya. Wah hebat sekali. Kalau Kakak sendiri nih Kak, apa nih kesibukannya nih Kak? Ya, saya selaku jadi orang tua tunggal itu memang sehari-harinya selain mengurus anak-anak juga mempunyai beberapa kegiatan usaha atau bisnis gitu dan juga sekolah. Jadi apalagi ditambah di bulan Desember ini ditambah kegiatan-kegiatan Natal tentunya. Oh iya. Wah menarik sekali ya Kak. Masih muda, menginspiratif. Tentunya Ibu juga ya. Sudah mempunyai banyak pengalaman tentunya ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan yang saya dapatkan selama ini menjadi pengalaman yang berharga bagi orang-orang muda. Itu mimpi saya. Iya. Tidak berhenti pada diri sendiri, tapi berguna bagi sesama. Iya. Dan seperti inilah yang kita butuhkan di Karo ini ya Bu. Ya, Yang siap untuk masyarakat banyak. masyarakat banyak, Iya. ya, dan bukan untuk segelintir orang, tapi semua orang, apalagi yang butuh didampingi maupun ditolong dalam tanda kutip. Menarik sekali ya Bu, tentunya pada pagi hari ini kita tidak kalah menarik juga teman-teman. Kita kedatangan seorang wanita, bisa kita katakan sebagai Wonder Woman, karena dia sebagai orang tua tunggal yang membesarkan 3 orang anak. Dan di samping itu beliau juga bisa tetap beraktivitas ya Kak ya, tentunya. Aku bisa kasih pertanyaan langsung nih ke Kakak nih ya. Apa sih Kak yang menginspirasi Kakak mendirikan sebuah sekolah dan
terus bisa memotivasi kakak untuk bisa kerja di samping itu kita tahu bahwa kakak ini adalah seorang ibu tunggal yang harus bisa membagi perhatiannya ketiga jagoan kakak. Ini kakak harus bisa membagi perhatian kakak ke sekolah yang bisa kakak aku sebutkan sebagai yayasan ya, dan kakak juga punya usaha di samping itu kak. Gimana sih kak? Iya, jadi sebenarnya kalau asal mula dari kita mendirikan sekolah itu ataupun PAUD, saya melihat di tempat saya itu belum ada berdirinya sekolah PAUD pada waktu itu. Nah, jadi ketika masyarakat yang ada di situ ingin menyekolahkan anaknya di usia dini, dia harus ke tempat yang lebih jauh dari tempat tinggal kita. Nah, kebetulan pada waktu itu juga kita dapat informasi ketika bapak saya masih tahun 2011 ya benar, dia masih menjabat sebagai kepala desa, dan informasi-informasi itu selalu datang kepada desa gitu. Nah, jadi dengan latar belakang seperti itulah kita mendirikan sekolah di kampung sendiri gitu ya. Nah, kenapa masih bisa? Ya, kita selalu berpikir positif di antara kegiatan-kegiatan kita juga seperti yang narasumber sebelumnya katakan, bahwa memang kita juga selain berguna bagi diri sendiri, harus juga berguna bagi orang lain. Iya, menarik sekali ya kak, untuk mengembangkan kampung sendiri ya kak ya. Menarik sekali teman-teman. Dan aku masuk nih ke ibu nih. Bu, di usia ibu yang sekarang, yang sudah dikatakan tidak muda lagi, namun mempunyai jiwa muda, ya, apa sih yang memotivasi ibu untuk masih tetap bisa seperti sekarang nih, semangatnya masih membara sekali, masih punya kepedulian yang sangat tinggi untuk generasi muda saat ini, Bu? Pertama saya mau katakan, umur bukanlah patokan kita menjadi berhenti berkarya. Ya. Selagi napas masih ada, kita harus terus berkarya. Ya. Jadi mungkin perlu saya share juga bahwa setelah saya 21 tahun bergabung di kantor pusat GBKP, saya masih punya mimpi yang memang sebelumnya juga saya punya mimpi. Kenapa saya bermimpi untuk menjadi pendamping bagi orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah masyarakat? Karena pengalaman saya yang 21 tahun itu, saya melihat banyak sekali orang-orang yang perlu ditolong, yang perlu didampingi, yang tidak tersentuh oleh pemerintah maupun gereja. Jadi saya mau berguna bagi sesama, walaupun nantinya mimpi saya itu bukan mau mendampingi 1000 orang, satu orang saja yang bisa terdampingi dan merasakan dampak dari dampingan kita itu sangat puji Tuhan. Jadi itu yang memotivasi saya, sehingga walaupun umur saya sekarang yang tidak muda lagi, tapi semangat saya barangkali lebih hebat dari orang muda. Jadi saya juga kami juga ada dampingan anak TK ya. Kalau kita mendampingi anak TK, ini ibu guru TK, tentu kita juga menjadi anak-anak TK itu juga sebenarnya. Dan saya ada mendampingi orang-orang remaja sekitar 50 orang, dan juga saya bisa menjadi remaja dan mendampingi kewirausahaan pemuda, yang mana lebih kurang 100 orang. Kami selalu berdiskusi sejak saya menjadi ketua bidang usaha dana dulunya, dan itu membuat anak-anak muda itu selalu merasa diperhatikan. Saya juga kadang-kadang berpikir dari mana energi saya. Tapi memang kalau kita mau energinya sehat dan hidup kita selalu berpikir secara positif, ada 3 hal yang harus kita bina ataupun kita jalani setiap harinya. Apa itu? Yang satu, harus hidup sehat. Hidup sehat itu tentu dari olahraga, ya. Lalu rohani yang sehat. Bagaimana menjadi kita menjadi punya rohani yang sehat? Tentu setiap hari kita harus intens melakukan hubungan yang tetap bersama Tuhan kita. Ya, itu wajib. Kalau rohani kita nggak sehat, apapun ceritanya, tak
akan ada pemikiran yang positif itu keluar dari hati dan pikiran kita. Jadi itu makanan, olahraga, dan rohani yang sehat. Menarik sekali ya Bu. Jangan-jangan ini yang membuat Ibu bisa tetap awet muda seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Kelihatan dari inner beauty-nya langsung ya, kayak aura positifnya benar-benar. Dan disinilah mulai ditransfer nih ke saya pribadi, merasakan aura itu tersampaikan ya Bu ya. Sangat menarik sekali ya. Dan harus ya Bu ya. Harus ya. Gimana nih kalau untuk menurut kakak sendiri nih, apa sih yang memotivasi kakak untuk tetap bisa menjadi motivator untuk di lingkungan kecil kakak dulu? Iya, jadi kalau dilihat dari latar belakang saya mungkin kenapa bisa memotivasi ya, dari mungkin ketika suami saya 4 tahun yang lalu tidak ada, dan saya yang pada waktu itu masih umur 35 tahun dan anak-anak saya masih kecil, yang kecil itu belum sampai umur 2 tahun. Nah, saya itu sebenarnya sedih, pasti sedih ya. Ketika belahan jiwa kita mungkin sudah pergi atau kita berpisah. Nah, tapi ketika kembali saya harus berpikir positif seperti yang saya bilang tadi. Nah, gimana kalau saya sedih terus, gimana nih nanti keadaan masa depan saya dan anak-anak saya gitu. Nah, mungkin dari situ tadi kita juga selain mungkin minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, ketika kita berpikir positif itu kita bisa melakukan berbagai hal. Artinya berbagai hal itu sehari-hari kita bisa kita lakukan walaupun dengan keadaan mungkin masih lemah atau sedih begitu. Nah, dan juga bisa memotivasi orang itu ketika kita bisa memberikan contoh dengan keadaan kita yang masih seperti ini, masih yang nol, yang masih berduka, tapi masih baik-baik saja gitu. Memang berdua itu lebih baik, tapi walaupun sendiri kita akan tetap baik-baik saja. Wah. Jadi itu tadi kita harus memang langsung memberikan contoh kepada orang lain. Nah, kalau orang lain juga melihat kita dari cuman hanya sisi buruk atau negatifnya, bagaimana kita bisa memotivasi orang lain? Iya, benar sekali Kak. Semangat terus ya Kak. Dan aku mau bertanya lagi ke Kakak ini, karena sangat memotivasi sekali di saat ini Kak, di lingkungan kita bisa lihat image dari single mother itu dipandang tidak baik untuk masyarakat daerah kita khususnya. Gimana nih menurut pandangan kakak dengan hal-hal seperti itu? Ya, kalau menurut saya itu kembali kepada kita juga ya. Bagaimana kita melakukan ataupun menjalani kehidupan kita. Mungkin dari cara kita berbicara, cara kita berpakaian, cara kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu juga kita bisa tunjukkan. Jadi kita yang membuat diri kita itu berharga dan kita yang membuat diri kita itu tidak berharga begitu. Iya, benar. Jadi itulah contoh yang bisa kita lihat. Nah, jadi image single parent ataupun seperti yang saya ini single mom gitu, jadi image-nya itu tidak seburuk yang mungkin selama ini mereka lihat ketika kita bisa menjadi contoh yang baik bagi sekeliling kita gitu. Oh, menarik sekali ya Bu. Dan aku mau tanya ini untuk Ibu nih, menurut Ibu juga aku mau tanya, apakah status single mother itu membatasi ruang lingkup gerak kita atau malah bisa sebaliknya nih menurut pandang Ibu? Ya, seperti yang dibilang narasumber tadi, memang berdua itu lebih bagus daripada sendiri. Tapi tidak berarti sendiri itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Apalagi dengan status single mother itu, kalau kita sudah mengerti akan itu, pasti perjuangan kita lebih tinggi dari sebelumnya berdua dengan suami. Nah, saya juga sudah alami, sudah 8 tahun saya ditinggal sendiri, tapi saya nggak pernah menyerah. Cuman berapa, ya nggak sampai setahun dulu, bukan nggak bersedih. Sampai sekarang juga kalau saya ingat, tengah malam pun saya bisa nggak tidur, memikirkan seandainya saya masih punya suami, gimana ya gitu. Tapi saya nggak mau larut ya atas kesedihan itu, sehingga saya sebelum setahun dulu saya langsung
berbalik arah. Artinya sebelumnya pun saya juga aktif di tengah-tengah masyarakat, di gereja, di mana-mana saya aktif. Tapi begitu ditinggal oleh suami, memang nggak ada rasanya yang lebih sedih dari ditinggal dari suami meninggal gitu. Nggak ada. Itu adalah penyakit yang paling parah bagi para istri. Tapi kehendak Tuhan itu kan kita tidak bisa lawan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya mau berguna bagi masyarakat. Nggak mau hanya tinggal diam, terus ya mau menuntut Tuhan apalagi. Oh enggak. Enggak, kita selalu harus berpikir positif, dan saya tidak pernah mempermasalahkan, ya artinya nggak pernah bermanja-manja kepada anak. Iya. Saya selalu berpikir jangan sampai anak-anak saya menjadi beban karena saya hidup sendiri. Enggak. Tapi selalu saya mencari solusi sesuai dengan visi misi kami. Rumah Serenity adalah memberi solusi bagi orang yang terbeban, dan bagi orang itu bukan hanya ansih misalnya orang-orang gereja, enggak, masyarakat siapapun dia. Kalau seandainya dia terbeban apa sekarang gitu. Jadi kembali kita ke awal, single mother itu, wah saya salut. Salut saya. Saya lihat dia sejak anaknya baru 2 dan dia suaminya pendeta, tapi dia bisa selama 4 tahun ini betul-betul berbalik dari keadaannya semula. Waktu meninggal suaminya, saya sendiri nggak bisa tidur memikirkannya, gimana nanti adik ini, anaknya masih kecil sekali, suaminya sudah nggak ada, dia masih muda, apa yang akan terjadi? Itu yang saya tapi selama 4 tahun berjalan, wah saya selalu memantau, walaupun kami nggak bertemu, tapi saya pantau dari medsosnya, apa yang dia lakukan. Sekali-sekali gitu. bertemu gitu. Iya, sesekali cuma bertemu. Iya. Saya pantau kira-kira apa yang dia lakukan, dan anak-anaknya bertumbuh besar dengan baik, ya. Itu sangat positif. Benar. Ya, itu kemana itu semua arahnya? Ya itu dia mampu menjadi ibu dan menjadi ayah. Sekaligus. Nggak bisa lagi dia berdiri hanya untuk satu ibu, tapi harus menjadi ayah dan ibu untuk anaknya yang 3. Ya, kalau saya sih, waktu suami saya meninggal, anak saya sudah berumah tangga, sudah mandiri. Berarti kalau kita ditinggal anak-anak sudah mandiri, sudah berumah tangga, bukan lagi anak, tetapi apa? Ya keluarga, sudah berkeluarga. Jadi kita nggak bisa lagi mendominasi ataupun mengarahkan anak-anak kita yang sudah berumah tangga. Itu kadang-kadang kesalahan para orang tua. Seringkali ketika anaknya sudah berumah tangga, dia masih ikut campur, mengkop apa kira-kira yang perlu diarahkan anak-anak ini. Saya nggak seperti itu. Ya. Jadi sudah membatasi peran kita sebagai orang tua, tapi kita hanya memantau, bukan seperti itu, Bu. Iya. Nggak bisa kita mengatur keluarga. Namanya juga sudah keluarga, kan saya nggak bisa mengatur keluarga Anda, nggak bisa mengatur keluarga dia, nggak bisa. Saya hanya bisa mengatur diri saya sendiri dan pekerjaan saya. Di luar dari itu nggak bisa saya mengatur. Apalagi anak-anak saya yang sudah berkeluarga. Jangankan dulu anak. Sekarang ini saya sudah punya cucu 7. Yang paling besar tahun ini udah kuliah dia kan. Nggak bisa saya atur. Tapi gimana caranya supaya cucu-cucu saya ini bisa dekat dengan saya? Pendekatan. Ya, walaupun cucu saya jauh semua, tapi melalui medsos, puji Tuhan, udah bisa kita. Hanya dunia ini sekarang hanya sebesar handphone. Walaupun di luar negeri semua ya. Iya, walaupun di luar negeri semua, tapi setiap hari saya ditegur oleh cucu saya, selamat pagi Ting. Saya juga tiap hari menegur mereka, apa kabar, lagi ngapain kalian? Bisa seperti itu. Hebat sekali ya Bu ya. Dan tentunya teman-teman ini sangat memberikan inspirasi sekali untuk wanita-wanita Karo khususnya, dan wanita-wanita Indonesia lainnya. Di samping itu ibu aku tadi merasa tersentuh gitu, karena di mana yang kita tahu,
kita tidak perlu membahas budaya lain, tapi kita membahas budaya Karo aja, Iya, karena iya. kita orang Karo gitu. Betul. Yang kita tahu, tidak semua aku bisa temuin mindset seorang ibu itu seperti ibu gitu. Yang namanya anak kita sudah berumah tangga, ya mereka lah yang mengatur keluarga mereka dan orang tua hanya sebagai pengarah. Tapi di sini boleh nggak? Memang ini tidak ada dalam topik pembahasan kita kali ini, tapi itu sangat menarik dan itu peran penting juga ya Kak, menurut kami yang muda-muda ini. Bisa menjadi pembelajaran. Iya, pembelajaran untuk kami ke depannya selaku seibu yang sudah berpengalaman. Aku bilang, ibu sudah punya menantu, sudah punya cucu yang besar-besar. Aku katakan, boleh nggak ibu memotivasi dan memberikan pesan kepada wanita-wanita yang sedang menyaksikan ataupun wanita-wanita Indonesia, seorang ibu itu, seorang mertua itu, seorang oma atau kita katakan iting itu, kita itu harus seperti apa sih posisi kita gitu. Ya, saya mau cerita dari awal ya. Ya, Artinya begini, keluarga itu apa sih gitu kan? Keluarga itu tentu ayah, ibu dan anak. Ya begitu ya. Kalau anak-anak kita masih kecil, oke, kita masih bisa mengatur mereka. Ya, dan saya juga, anak saya dulu masih kecil sampai tamat SMA, saya nggak kasih dia keluar dari tanah Karo. Kenapa? Karena saya bilang seperti ini, kalau seandainya anak-anak sudah tamat SMP, baru ada yang masih tamat SD tapi sudah dipisah sama orang tuanya, pergi ke tempat yang jauh sekolah. Dan saya menjadi prinsip utama dalam keluarga saya dari dulu, anak-anak kalau sebelum tamat SMA nggak boleh keluar dari rumah, karena pendidikan yang paling utama itu adalah di rumah tangga, di keluarga. Ya, hubungan orang tua dengan anak itu harus selalu akrab. Kalau enggak, itu nanti berdampak di usia tuanya, juga bisa berdampak di keluarganya lagi gitu. Akhirnya mereka, sebenarnya mereka tamat SD pun sudah mau, kami jangan di Kabanjahe lah mak, mau sekolah ke SMP ke luar kota, ke Medan gitu. Bisa dipahami karena kawan-kawannya juga banyak yang seperti itu. Tapi kami dengan almarhum bapaknya nggak mengasih, udah di sini aja. Udah, jadi sampai tamat SMA dia, ya mungkin overproteksi juga, bapaknya ngantar sampai tamat SMA, selalu dia yang Antar jemput. tapi saya yang menyiapkan makanannya di rumah apa segala macam. Tapi itu menjadi kenangan yang indah bagi anak-anak saya sekarang. Bapak dulu kita udah SMA pun masih terus diantar jemput ya. Ya, begitu memang itu ketentuan di keluarga kami. Sesudah tamat SMA, oke, dia bebas kemana dia. Sesudah S1 mereka bertanya, kami mau ke luar negeri. Lalu saya bilang, udah kita bebaskan aja anak-anak ini. Kita ini kan selalu berdiskusi dengan anak-anak, dan mereka, kita sudah kasih sayap, biarkan mereka terbang. Iya, benar. Itu saya bilang, kita udah kasih sayap sama mereka ini, biarkan mereka terbang. Udah. Jadi sekarang ini justru yang di sekeliling saya, teman-teman, jadi heran melihat saya. Kenapa dikasih anaknya semua ke luar negeri? Bukan saya kasih, itu berproses. Benar. Anak saya dari kecil kan saya leskan bahasa Inggris. Dari kecil gurunya sampai tamat SMA terus gurunya ke rumah mengajar. Lalu dia belajar yang baik, nilainya bagus. Ada kesempatan gitu. Ada kesempatan kan gitu. Benar, Masa benar. nggak boleh? Iya. Jadi kalau apalagi sesudah dia berumah tangga, tentu nggak harus dia yang menyesuaikan ke kami orang tua. Iya. Justru kami yang orang tua menyesuaikan ke anak. Benar. Seperti itu. Jadi saya nggak pernah memaksa anak. Pendidikannya pun begitu. Bapaknya dokter, anaknya saat pun nggak ada yang dokter. Nggak ada yang dokter. Sampai dibilang almarhum bapaknya, nggak apa-apa mereka ini nggak dokter, karena saya juga dulu nggak pengen jadi dokter katanya. Saya dulu mau jadi insinyur pertanian, tapi anak-anak, tapi bapak saya suruh jadi dokter katanya, jadi dokter lah dia kan gitu. Tapi kami nggak pernah menyesali itu. Iya. Artinya biarlah anak-anak ini berkembang sesuai dengan talentanya, dan mereka juga bisa berguna bagi sekelilingnya dan bagi keluarganya juga, sehingga itu juga yang mereka terapkan ke anak mereka gitu. Iya.
benar Berikan sekali. kebebasan ya. Berikan kebebasan, yang positif. tapi ya. kebebasannya itu terarah gitu, Iya. terarah. Iya. Anak saya masih udah SMP pun dulu kalau terlambat dia pulang, saya pantau terus. Kamu di mana? Di sini. Kenapa belum pulang? Udah jam sekian. Ini mak begini. Oke. Nanti nggak saya marahi. Nanti kalau dia sudah pulang, baru kalau malam kami selalu selesai makan berlima sama bapaknya, duduk di meja makan, diskusi. Kenapa tadi terlambat? Dia kasih alasan. Iya. Oke, bisa diterima. Bisa diterima, oke. Tapi lain kali kalau terlambat diinfo. Jangan diam aja. Nanti kami yang duluan mati. Iya kan? Iya. Apalagi kalau nggak seperti yang sekarang ini, zamannya itu kan telepon juga masih susah ya. Makanya harus ini, kalau udah harusnya pulang jam 3 ada halangan, dikasih tahu pulang sebentar ke rumah baru nanti balik lagi kan, Iya, gitu. betul. Seperti itu. Jadi kita orang tua di tengah keluarga, dimanapun kita berada, konsistensi sebagai orang tua itu harus selalu dipertahankan supaya anak juga mengerti bahwa apa yang dilakukan orang tuanya itu dia juga harus lakukan, gitu. Jadi memang tetap orang tua itu harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarganya. Kalau enggak itu susah. Kita bilang misalnya lain, ini contoh kecil, jangan merokok, kita bilang sama anak-anak. Sementara kita Bapaknya merokok. Iya, bapaknya merokok terus, Iya. nggak berhenti. Gimana anak-anak mau ikut? Oke. Kalau lebih baik dia bilang jangan merokok, biarkan aja, mau merokok mau apa, kan gitu. Harus kasih contoh juga ya. Harus kasih contoh, Benar. harus kasih contoh. Misalnya saya sejak COVID, dulunya memang saya bekerja di 21 tahun di lingkungan gereja, 21 tahun. Tapi sesudah saya nggak di situ dan COVID, saya puji Tuhan kali itu ada COVID. Kenapa? Itu menjadi peluang bagi saya. Apa peluang itu? Satu peluang soal IT. Iya. Dulu nggak bebas saya ngasih renungan kepada semua relasi saya. Tapi sesudah COVID, ini hampir 5 tahun sejak 19, setiap hari lebih kurang 300 orang setiap pagi menerima renungan harian yang saya kirimkan. Itu saya jumlahkan berapa orang setiap hari yang menerima renungan harian itu. Jadi itu dampak COVID. Jadi jangan kita meratapi COVID yang tak berguna, nggak banyak sekali gunanya, hal positif. Kalau tidak ada IT ini, saya juga bisa ini selalu merenung kenapa anak saya di luar negeri 3. Iya. Bisa tiba-tiba saja bagaimana? Iya. Saya bayangkan kalau nggak ada IT ini, nggak seperti ini sekarang. Bagaimana kalau tiba-tiba saya nggak usah dulu sakit, rindu sama anak saya, gimana? Jadi selalu kita berpikir positif. COVID itu banyak sekali positifnya, ya, banyak positifnya bagi hidup kita sebagai ibu, sebagai keluarga, ya sebagai pengusaha juga. Banyak sekali penghematan yang bisa kita lakukan. Cuman di balik itu Bu, orang terlalu banyak memandang hal negatifnya daripada hal positifnya. Iya. Karena apa? Pemikiran. Mindsetnya tadi. Iya. Ya, secara tidak langsung pun mereka merasakan dampak positif dari COVID. Iya. Tapi karena mindset mereka belum mengarah ke situ, jadinya mereka hanya mengembangkan mindset negatifnya dan membelakangkan hal positif yang positif. mereka terima gitu. Betul. Iya. Kayak kami misalnya itu ketika COVID malah omset kami itu naik 100%. Gitu. Jadi ketika COVID kan orang ingin meningkatkan imun tubuh. Iya, benar. Takut mati tanda kutip. Iya, gitu benar. kira-kira ya. Nah, kita sebagai pengusaha minyak karo untuk bisa meningkatkan relaksasi atau meningkatkan daya tahan tubuh itu banyak sekali orang yang dari luar kota. Nah, pengiriman juga kan tetap bisa berjalan ya. Order bisa via medsos gitu. Jadi ya itulah ketika suami saya begitu meninggal, di situ naiknya usaha ketika memang pas waktu itu COVID gitu. Jadi disitulah naik omset kami itu
hampir lebih 100% dari yang sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut saya COVID juga ada banyak hal positifnya ya. Iya, positif. Benar sekali. Iya, selebih dari itu Kak, tadi Kakak juga punya usaha minyak yang tadi Iya, Kakak benar. sebutkan ya. Itu minyak terbuat dari apa sih Kak? Mungkin bisa Kakak bagikan Iya. gitu. Itu minyak karo. Perlu kita garis bawahi ya bahwa semua minyak karo itu bagus. Iya. Nah, kita ini berinovasi minyak karo ini. Kalau kami itu MKP Simalem. Nah, apa itu MKP Simalem? Itu minyak karo kualitas premium. Dia terbuat dari minyak kelapa dan rempah-rempah karo dari dataran tinggi karo. Nah, apa kelebihan dari minyak karo ini ataupun minyak kelapa ini? Yang biasanya mungkin yang saya bilang tadi garis bawahi semuanya minyak karo bagus. Mungkin ada yang enggan memakainya karena mungkin bisa lengket di kulit, lengket di selimut, di baju gitu. Kelebihan dari minyak kelapa ini tadi dia tidak lengket begitu. Dan kita kemas dia sudah menjadi packaging yang bagus. Ditambah dengan legalitas yang sudah memenuhi standar semua yang ada legalitas yang bisa kita penuhi gitu. Nah ini juga bulan November kemarin kita sudah mendapatkan sertifikat halal untuk seumur hidup. Nah, seumur hidup saya itu, produk saya itu sudah halal gitu, dengan logo yang terbaru yang berbentuk wayang. Iya, menarik sekali ya Iya. Kak. Dan kalau nih teman-teman kita yang sedang menyaksikan nih Kak, mau merasakan khasiat langsung dari minyak karo, mereka bisa dapat di mana tuh Kak? Iya, yang seputaran Kabanjahe boleh datang ke rumah produksi kita, Jalan Jamin Ginting, Gang Saudara Lorong 3 Kabanjahe. Nah, bagi yang misalnya di luar kota atau tidak sempat datang atau singgah, bisa kita juga ada di Shopee MKP Simalem, ada di IG MKP Simalem, dan juga ada di TikTok dan Facebook. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Dan di sini Kakak, kalau Kakak butuh nih promotor, Iya. bisa langsung mengundang kita nih. Iya, benar. Iya, bisa langsung mengundang kita untuk datang langsung ke rumah produksi dan langsung menyaksikan ya Kak ya. Dan tidak menutup kemungkinan dong. Bisa kerja Sekalian sama. ya Bu, bisa kerja sama ya. Seperti di awal tema kita Kak, perempuan inspiratif dari Serenity, yang seperti Ibu owner tadi sudah katakan, Serenity ini membuka peluang untuk orang banyak dan tidak menutup kemungkinan siaran kita ini naik, Kakak banyak yang melihat dan ini semakin berkembang dan kita bisa membuka peluang-peluang baru yang bermanfaat untuk muda-muda karo, bukan seperti itu Bu? Iya. Yang dimana kita tahu SDA-nya karo itu sangat banyak sekali. Iya. Kalau kita bisa memanfaatkannya, kembali lagi di sini kurangnya SDM masyarakat karo yang bisa mengolah itu gimana nih menurut Ibu semenjak adanya Serenity Ibu? Apa nih yang Ibu rasakan dalam hal Oke. itu? Mungkin saya perlu jelaskannya apa artinya Serenity. Ya, jadi Serenity itu artinya ketenangan, Ya. ketentraman. Jadi kenapa kami buat Serenity? Karena yang tadi saya bilang latar belakangnya, kami melihat banyak sekali di masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah maupun gereja. Iya. Nah, lalu seandainya satu orang aja yang merasa terdampingi, itu sangat sudah puji Tuhan seperti itu. Jadi selama lebih kurang 3 tahun kami membuka Serenity, yang banyak yang datang itu kelompok remaja dengan pergumulan dirinya. Sebenarnya kami bisa menyimpulkan kenapa remaja-remaja yang sekarang ini sepertinya banyak keluhan, itu tidak lain tidak bukan akibat medsos. Iya. Terlalu lama bermain medsos. Jadi ada anak-anak itu yang datang ke Serenity terlalu lama udah medsos, kami tanya jam berapa tidur, nggak bisa lagi tidur. Jadi coba bayangkan, kita aja orang tua kalau kurang jam tidur kita, siang itu sepertinya kita nggak merasa enjoy. Iya, lusuh. Ya, nggak nyaman. Apalagi remaja yang butuh waktu sebenarnya 8 sampai 10 jam dia harus tidur. Masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan. Tapi justru di situ dia nggak bisa tidur lagi. Kenapa? Sudah terganggu otaknya.
Lalu kasihan orang yang seperti itu. Lalu itulah ada yang kami dampingi, dan juga yang misalnya ada anak-anak SD mau masuk SMP, kira-kira apa bakatnya. Jadi itu tes bakat dari SMP ke SMA, dari SMA kuliah. Itu sudah ada kita siapkan untuk tes bakat. Jadi kita Serenity ini ada 6 divisi. Jadi ada 6 divisi, ada pengembangan karakter pribadi, ada pengembangan anak, ada untuk UMKM, ada pertanian, ada perempuan dan keluarga dan masyarakat, ada bidang hukum. Jadi 6 divisi, tergantung orang yang datang ke Serenity itu punya beban apa? Gitu. Kira-kira kalau dia seandainya punya beban masalah anak, kita akan kontakkan dengan psikolog kita untuk anak. Kalau seandainya ada yang bergumul tentang pekerjaannya, yang sudah berapa kali tes nggak dapat, misalnya ASN atau ke perusahaan, itu akan kita arahkan ke psikolog kita, pengembangan karakter pribadi, seperti itu. Jadi ada juga yang mengeluh tentang ladangnya, yang tanamannya ditanam nggak berhasil, itu akan berdiskusi dengan pakar pertanian langsung. Seperti itu. Kalau ada pemberdayaan keluhan dari perempuan itu bisa ibu rumah tangga, bisa perempuan yang memang memilih hidupnya untuk tetap single, ada juga seperti itu. Itu dengan pendeta Rosmalia. Dan sekarang kami telah membuka hotline Senin sampai Kamis, dan Kamis kami memberi pelayanan seandainya kita sudah berdiskusi melalui hotline. Lalu kalau ada dia mau tetap muka, silakan setiap Kamis kita membuka waktu untuk berdiskusi. Ya, kalau masih berdiskusi dan hotline dan yang lainnya itu nggak bayar kok, gratis semua. Kecuali kalau ada anak yang mau ke SMA atau ke universitas mau tes minat bakat, itu bayar. Karena kita juga kan sudah pakai tim, dan juga ada juga alat-alat yang harus kita pergunakan. Iya, kita. Jadi kalau untuk yang diskusi, datang ke Serenity dengan beban yang berbagai hal, kita layani, nggak bayar. Seperti itu, gratis. Itulah teman-teman langsung bisa mendengarkan pernyataan dari owner kita. Jika teman-teman punya masalah atau butuh teman sharing, teman-teman bisa langsung datang ke kantor Serenity, tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Kabanjahe, ya Bu ya. Dan ini semua teman-teman tidak dikenakan biaya, ya teman-teman, sangat membantu sekali ya Bu ya. Dan disinilah kita bisa menyatakan bahwasanya yang tidak mampu pun kita bisa, marilah kita setidaknya mengurangi sedikit beban kita, mengurangi sedikit penat kita dengan mencari tempat atau ruang cerita kita untuk bisa mengeluarkan unek-unek kita, seperti itu ya Bu ya. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Dan kira-kira teman-teman adakah yang butuh atau mau langsung berkunjung, bisa langsung datang ya teman-teman. Dan saya rasa saya juga perlu nih Bu ya. Silakan. Siapa yang perlu datang aja. Ya. Oke, menarik sekali teman-teman. Dan aku satu tanya ini ya Bu, karena ini tips. Bagaimana sih Bu tipsnya untuk tetap membangun kepercayaan diri sepanjang menjalankan karir dan menyandang juga status sebagai single mother? Karena tidak kita pungkirin bahwasanya orang yang menyandang status single mother itu pasti mempunyai rasa kepercayaan diri yang pasti sudah menurun dari sebelumnya gitu. Dari Ibu dulu, gimana nih tipsnya? Yang pertama, soal percaya diri itu sebelum single mother dan sesudah PD saya itu terus sama gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi apakah itu salah satu ciri-ciri Bro Ginting? Bisa juga. Makanya langsung aku bilang di awal
betul ya kak. Pede pun ya. Iya, lebih pede. Inner beauty-nya Berani berbuat soalnya. Kadang-kadang anak-anak pada nanya, saya sendiri terbang ke Afrika, terbang kemana-mana sendiri. Nanti siapa kawan mama? Gak apa-apa sendiri gitu kan. Loh, janganlah mak. Kenapa jangan? Nanti gimana-gimana mama? Oh, ada Tuhan Iya. gitu. Jadi yang percaya diri itu gimana tipsnya? Yang pertama dulu, yang tadi yang saya sampaikan, konsistensi. Konsistensi itu dalam hal apa? Dalam hal yang pertama dulu, setia mengikut Sang Pencipta, ya. Kalau kita orang Kristen tentu setia dalam Tuhan, kepada Tuhan, ya, dengan tetap intens menggumuli firman-Nya. Itu yang pertama. Apapun ceritanya, kalau itu tidak, itu perjalanan hidup kita tidak akan mulus. Lalu yang kedua, konsisten terhadap apa yang kita ucapkan. Ini ucapan dari mulut ini apapun bisa keluar. Iya. Tapi apakah kita konsisten? Benar. Ya, kalau kita tidak konsisten, tak akan dihargai orang. Nah, jadi konsisten kepada apa yang kita ucapkan itu sangat perlu. Lalu tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Kalau kita sudah menerima, ya, kita buatlah misalnya job atau apa yang dipercayakan orang lain kepada kita, itu harus ditanggung-jawabi sampai selesai, ya. Itu. Lalu tentunya sebagai single mother itu mengasihi keluarga itu bukan hanya mengasihi anak atau cucu ansih, tapi semua harus dikasihi. Supaya apa? Supaya ketika kita seperti saya lah misalnya, seperti saya, anak saya dan cucu saya jauh semua. Kalau saya tidak mengasihi semua yang dekat dengan saya, Siapa kawan kita? siapa kawan kita? Benar. Ya, makanya Serenity juga punya program menyekolahkan anak yang tidak mampu. Sekarang ini kita punya anak, ada 3 yang lagi kuliah di STEMI dari korban erupsi Sinabung. Ya, lalu ada beberapa yang itu tidak rutin. Kalau yang 3 ini rutin, mudah-mudahan nanti awal tahun 2025 sudah wisuda lah ini, udah lagi lagi nyusun skripsi mereka ini. Jadi pernah juga kami podcast dengan mama yang 3 orang ini, ya. Jadi dia menceritakan bagaimana pengalamannya waktu dia menjadi pengungsi dan dia tidak punya harapan lagi untuk menyekolahkan anaknya. Dan kami tidak memilih anak siapa yang harus kami kasihi, enggak. Tapi ada orang yang kami imani bahwa itu ada yang menuntun mereka datang ke Serenity, tolonglah anak kami ini gitu, seperti itu. Dan kita juga punya dampingan sekolah Masehi Sibolangit. Jadi SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, jurusan Boga, khusus jurusan Boga. Dan jadi itu juga ada beberapa anak yang terus disupport lah oleh Serenity yang betul-betul memang memerlukan. Iya. Benar sekali ya Bu, sangat menarik sekali ya. Dan Serenity ini memang benar terbuka untuk masyarakat umum teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin bergabung dan melihat kerja nyata di sini, kita bukan menyampingkan pemerintah, tapi kita membuka peluang baru dan membantu pekerjaan pemerintah untuk lebih bisa membuka ruang untuk masyarakat bisa sharing dan mendekat ke kita ya Bu ya. Benar sekali. Dan gimana nih Kak, dari Kakak sendiri yang dibilang sebagai single mother muda, berpotensi dan kreatif, apa sih tips Kakak untuk teman-teman yang sedang menyaksikan? Mungkin ada salah satu di antara teman-teman kita ini yang posisinya sama seperti itu. Iya, jadi kembali mungkin ya ketika kita mungkin
ditinggal suami yang belahan jiwa, yang tadi mungkin separuh sayap kita patah gitu. Saya yang awalnya juga tidak bisa apa-apa, bahkan nyetir tidak bisa, pasang isi token listrik Nggak tidak bisa, pasang gas mau galon apapun tidak bisa gitu. Nah, tapi kenapa akhirnya bisa? Karena kita memotivasi diri kita sendiri dulu. Nah, saya sering bilang ketika ada masalah kepada diri saya sendiri, Santa, ini akan semua baik-baik saja, semuanya pasti baik-baik saja gitu. Nah, ketika kita bilang seperti itu, pasti aura positif tadi ada tinggal sama kita dan bisa kita bagikan kepada orang. Seperti yang saya bilang tadi, saya beberapa mungkin bisa mereka lihat bagaimana, dan setelah itu, nah kita bisa jadi contoh. Kalaupun kita misalnya tidak kenal dengan orang yang single mother tadi, keluarganya bisa bilang, nah kamu bisa lihat itu Santa gitu, kamu bisa lihat itu Nora Pendeta Petros, yang ini, yang dulunya bukan tidak bisa apa-apa, anaknya masih kecil 3, tidak punya pekerjaan tetap gitu kira-kira, yang jangankan punya rumah, punya tanah pertapakan aja tidak punya gitu. Jadi ketika itu saya harus mulai dari nol, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kepada Tuhan kita, dan juga tetap memberikan energi positif kepada tubuh kita, kepada diri kita sendiri, nah kita bisa bagikan juga kepada orang lain gitu. Nah, saya juga kalau misalnya ada yang misalnya tiba-tiba atau sudah meninggal suaminya, tiba-tiba gitu dikabari oleh saudara atau Pak, tolong ya datangi keluargaku atau anakku atau permenku itu supaya bisa juga kuat seperti kamu gitu. Nah, saya juga walaupun sesibuk apapun pasti saya luangkan waktu walaupun sebentar. Nah, mungkin dia tidak kenal saya, tapi kita itu tidak bisa langsung memberikan motivasi apa-apa, tapi kita dengar dulu keluh kesahnya gitu. Nah, kita yang sudah tahu gitu baru kita bisa memberikan masukan juga gitu. Kamu tahu dek, kakak juga sebenarnya jauh lebih berat seperti kamu ini gitu. Nah, kamu ditinggalkan suami itu sudah punya rumah, sudah punya ini, sudah punya ini. Nah, saya itu ketika waktu ditinggalkan tidak ada apa-apanya, tidak bisa gitu. Nah, kita hidup itu harus mencari solusi. Nah, jadi ketika saya, ini pengalaman yang kecil aja, ketika saya tidak bisa mengangkat galon, tidak bisa masang gas, dan saya berpikir, sebenarnya saya nangis dulu. Aduh, gimana ini? Siapa yang bisa tolong gitu? Nah, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita kan diberi akal dan pikiran. Ketika kita diberi akal dan pikiran, nah, mari kita gunakan gitu. Jadi saya berpikir seperti ini. Kenapa saya tidak beli tabung gas 5 aja? Nah, kalau ini misalnya dicoba tidak bisa, saya coba yang ini. Saya coba yang ini. Nah, akhirnya bisa. Kalau saya tidak bisa angkat galon, gimana kalau saya beli dispenser galon bawah, tinggal dorong gitu. Jadi semua itu ada solusinya gitu. Akhirnya ketika percaya diri, motivasi tadi juga ada, apapun bisa kita lakukan, walaupun itu berat, apapun bisa kita lakukan. Nah, dan intinya semua bisa terlalui gitu. Sering memberi motivasi kepada diri sendiri dulu sebelum memotivasi orang lain gitu. Menarik sekali ya, motivasi diri sendiri dulu baru bisa kita berbagi motivasi kepada orang lain ya. Wah, menarik sekali ya. Benar teman-teman, kita pada pagi hari ini teman-teman tidak salah pilih narasumber, karena dua-duanya ini wanita hebat, wanita yang menginspirasi seperti tema kita tadi, berbuat, bertindak, dan berkarya. Ya, menarik sekali ya. Sebelum kita tutup live kita pada pagi hari ini, Ibu, mungkin Ibu dari owner Serenity bisa memberi pesan kepada muda-mudi Karo, wanita Karo, untuk bisa berkarya walaupun kita hanya sebagai single mother ataupun kita yang sedang punya pasangan. Seperti apa sih, Bu, layaknya seorang perempuan itu harus apa gitu, ataukah perempuan itu harus ada suami kok? Kan aku masih punya suami, ngapain sih perlu kerja capek-capek gitu? Apakah di situ sebagai kita perempuan ini menurunkan derajat kita? Gitu. Coba nih. Oke. Saya mulai dari remaja. Artinya kenapa saya melihat juga ini pergumulan banyak remaja juga sekarang banyak bergumul. Hai para remaja, kurangi main medsos. Kenapa? Itu masa depan kamu tergantung kamu. Kamu itu sekarang dinamai oleh generasi strawberry. Kenapa dibilang generasi strawberry? Karena memang lembek.
Remaja sekarang ini kebanyakan lembek. Sebenarnya dia lembek itu bukan kesalahannya sendiri, tapi termasuk itu kesalahan orang tua, kesalahan ibu, perempuan tadi juga. Kenapa? Terlalu kita menanggung pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak kita, apalagi yang perempuan. Mohon maaf, ada anak remaja itu sudah SMA kelas 1, masak air aja dia nggak bisa. Masak air bisa ceretnya gosong. Konon lagi masak sayur atau goreng ikan. Itu nggak boleh seperti itu. Seandainya pun punya orang tua yang ekonominya cukup, tapi itu nggak harus menjadikan remaja itu menjadi stroberi. Jangan lembek. Itu harus selalu berjuang. Itu untuk remaja. Untuk muda-mudi juga, kalau kita lihat sekarang ini banyak juga yang muda-mudi yang tidak punya arah. Ya, hidupnya nggak terarah. Makanya banyak yang tawuran. Ya, karena itu yang nggak punya arah hidupnya, dan nggak memikirkan masa depannya itu mau bagaimana gitu. Ya, lalu untuk perempuan-perempuan muda, artinya ada yang seperti yang saya katakan tadi, memang sudah dipilih hidupnya nggak punya suami. Ada sekarang itu banyak yang seperti itu, apalagi di kota-kota besar. Umurnya sudah 30-an, mau 40-an pun kalau kita diskusi dengan mereka, kenapa enggak? Memang saya sudah tetapkan sejak umur saya 25 tahun, saya nggak mau kawin. Itu hak mereka. Dan itu tidak terpungkiri sekarang ini banyak seperti itu. Itu hak mereka. Tapi juga jangan lupa bahwa Anda itu juga harus berguna dengan kesendirian itu bagi orang banyak, bukan untuk diri sendiri, ya. Jadi walaupun tidak punya keluarga, tidak punya suami, tapi tidak berarti dia tidak berguna. Ya, karena di Alkitab juga ada dikatakan, ya berbahagialah orang yang tidak kawin dan tidak melahirkan. Ada di Alkitab seperti itu. Ya kan? Jadi harus kita hormati juga. Iya, lupa saya ayatnya. Jadi harus kita hormati. Itu perempuan yang memang sudah punya komitmen tidak kawin. Lalu ibu-ibu yang masih muda yang punya anak balita atau apa yang sepantaran dengan Santa, itu juga, apalagi single mother, itu harus berjuang kuat. Ya, jangan pernah terpesona dengan hal-hal yang sekarang ini membuat keluarga morat-marit. Ya, karena ada juga yang ibu-ibu muda punya anak yang masih perlu diurus, dia sudah nggak punya dapur lagi. Kenapa? Sarapan, makan siang, makan malam, semua GoFood dengan anak-anaknya. Apa resikonya seperti itu? Resikonya anak juga nggak sehat, keluarga itu nggak akan sehat. Kalau 3 kali sehari terus, air pun nggak pernah lagi dimasak, beli aja botolan. Nah, itu kalau kita namanya keluarga, nggak seperti itu konsepnya. Apalagi kalak karo. Iya, benar Bu. Budaya kita. Kalak karo, kak makali dalikan nih nek. Dalikan itu tahu kan? Itu tempat dapur. Jadi harus ada dapur. Jangan nanti ada keluarga tapi nggak ada lagi dapurnya. Itu udah memalukan itu sebagai perempuan karo. Jadi ya anak-anakku lah ya, anakku juga yang paling tua sekarang udah 40 berapa tahun umurnya, 45 tahun, berarti sepantaran kamu kan sudah anakku kan. Kalian kasihlah contoh yang baik kepada kempu-kempu kami, anak-anak kalian, cucu-cucu kami, sehingga mereka juga nanti bertumbuh dia seperti kalian yang penuh tanggung jawab di tengah-tengah keluarga. Karena itu yang kita maui. Jangan sempat menyesal kalau anak kita itu bertumbuh lalu dia melawan kita, lalu dia nggak seperti yang kita inginkan. Boro-boro dia mau ikut kita. Kita sendiri juga seperti itu di rumah. Benar. Itu jangan lupa. Apapun ceritanya, berapapun kamu leskan dia di luar, les bahasa Inggris, les piano, les organ, les apa, 10 lesnya,
Tapi kalau kamu nggak menyentuh anak itu di rumah, nggak akan bisa dia bertumbuh dengan baik. Kasihan anak-anak ini sekarang, apa pergumulannya yang paling berat. Kalau yang anak-anak remaja yang datang ke Serenity, apa pengakuannya? Kurang sentuhan Iya, dari orang tua. Makanya ibu-ibu yang masih muda, sentuhlah anak kalian tiap hari. Begini aja Bunda, Iya. terakap Betul, ini benar. seperti ini. Mau tidur dicium, udah nak, ayo tidur kita. Itu sangat ini ya, luar biasa. Karena kenapa? Memang nggak bisa kita pungkiri. Orang tua sekarang, mama berkarir, papa berkarir, Iya, benar. anak terlantar. Benar. Tahu nggak kalian ngapain dia di rumah? Kalau mama yang sama bapak yang sampai malam bekerja. Memang begitu tuntutan zaman. Tapi itulah harus di planning dari awal. Begitu kalian berumah tangga, kalau dua-dua kerja, di planning lah, direncanakan apa yang mau dibuat ke depan untuk anak-anak, supaya anak-anak itu berguna bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk semuanya, untuk negara juga. Begitu kan? Benar, Jadi apapun ceritanya, keberhasilan anak itu di luar dimulai dari rumah tangga, dari keluarga. Makanya banyak dikatakan istilah pendidikan awal itu adalah keluarga. Keluarga, Iya, benar. keluarga. Dan itu Berapa jam cuman dia di sekolah? Di sekolah, ya. Dan guru itu mengajar, ini kan guru ini Iya. mengajar dengan diktat-diktat yang sudah mereka dapat waktu Iya. perkuliahan. Tapi kan nggak ada di situ kasih. Benar, benar. Kalau sama anak kita itu darah kita, pasti kita kasih. Beda. Ada mengasihi. Itu bedanya. Benar, benar. Bukan saya mau menyepelekan guru, enggak. Memang begitu. Iya. Guru juga seperti itu. Pasti beda dia sama anak muridnya, sama anak yang Pasti. dilahirkannya. Pasti. Kan pasti beda Iya. kan? Ya itu Karena dia. nggak semua anak hanya butuh pendidikan, Enggak. tapi butuh mendengarkan suara Iya. keluh kesah dia. Itulah yang seperti namanya dia. kita harus menyentuh mereka. Menyentuh itu ya mendengarkan keluhan anak-anak kita, ya, memberikan arahan-arahan, bukan pula orang tua harus mendikte. Kamu harus seperti ini. Wah, Iya. apalagi zaman sekarang ini. Itu udah Nggak lagi pemberontakan seperti terjadi itu. seperti itu. Makanya ibu-ibu yang masih muda, sentuhlah anak kalian tiap hari. Begini aja Bunda, terakap ini seperti ini. Mau tidur dicium, udah nak, ayo tidur kita. Itu sangat ini ya, luar biasa. Karena kenapa? Memang nggak bisa kita pungkiri. Orang tua sekarang, mama berkarir, papa berkarir, anak terlantar. Tahu nggak kalian ngapain dia di rumah? Kalau mama yang sama bapak yang sampai malam bekerja. Memang begitu tuntutan zaman. Tapi itulah harus di planning dari awal. Begitu kalian rumah tangga, kalau dua-dua kerja, di planning lah, direncanakan apa yang mau dibuat ke depan untuk anak-anak, supaya anak-anak itu berguna bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk semuanya, untuk negara juga. Begitu kan? Jadi apapun ceritanya, keberhasilan anak itu di luar dimulai dari rumah tangga. Memang kalau kita lihat hal-hal seperti ini kan sekarang miris sekali, miris sekali. Dan tidak menutup kemungkinan Serenity nanti akan mengundang ibu-ibu muda Ya, kita akan buat satu program ya. berikutnya ya Bu ya, ibu-ibu muda, dan kita kembali lagi mengundang wanita-wanita inspiratif yang sudah berpengalaman untuk bisa mengedukasi tentunya ya Bu ya, Iya. untuk hal-hal seperti itu, karena ini memang butuh sekali perhatian dari pemerintah khususnya, apalagi sekolah-sekolah. Kita ke kakak, terakhir kakak sebagai ibu muda tentunya mempunyai jagoan nih Kak, bisa memberi pesan tentunya untuk ibu-ibu muda di luar sana, dan aku minta tambahan kakak, boleh nggak memberi pesan untuk anak-anak muda? Iya. Jadi pesan dari saya itu hidup adalah perjuangan. Jadi setiap hari berjuang. Nah, ibu-ibu muda itu harus berjuang setiap harinya. Selain mempunyai karir, harus juga menyiapkan anak-anaknya untuk bersekolah, minimal menyiapkan sarapan kalau ada waktu gitu. Nah, saya contohnya sendiri, kalau saya selalu sempatkan sebisa mungkin itu saya mengantar anak-anak ke sekolah gitu. Kecuali memang ada kerjaan yang tidak bisa dihandle oleh siapapun,
baru saya suruh kakak atau bibitnya yang mengantar gitu. Nah, ketika kita di mobil atau ketika di jalan, kita bisa juga sambil dia menceritakan keluh kesahnya, sharing gitu. Atau begitu pulang kita tanya bagaimana tadi sekolah anak-anak, siapa dulu cerita gitu. Jadi kita sambil nyetir juga sambil bisa mendengarkan anak-anak. Nah, usahakan juga selalu ada waktu kita makan bersama. Jadi ketika makan bersama itu juga bisa sambil menceritakan apa yang terjadi atau apa yang mereka mau gitu. Dan kita juga bisa membuat kalau kita selalu sibuk setiap hari itu, dalam satu minggu itu mungkin kita bisa berkumpul bersama atau mau boleh juga sekali-sekali makan di mana. Nanti kita di sini. Nah, favorit kita itu biasa kalau anak-anak di KPAO yang selain murah meriah mungkin juga suasananya oke gitu. Jadi kita di situ bercerita gitu tanpa memegang handphone tentunya gitu. Jadi mereka bebas. Mak, aku seperti ini, mak, aku mau begini, bajuku besok begini, aku nanti ada kegiatan di sekolah gitu. Nah, khususnya kepada orang-orang muda itu jangan gampang menyerah gitu, jangan gampang stres, jangan belum apa-apa sudah mengundurkan diri dari satu pekerjaan, tidak pernah konsisten. Sebisa mungkin itu hidupnya juga teratur. Nah, kita belajar dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa teratur hidup dan juga bisa mandiri mengerjakan apapun, nah seperti yang kata ibu narasumber tadi, bisa aja bangun jam 10, habis itu pesan GoFood misalnya, pesan makanan, nah dan juga lanjut main HP, tidurnya tengah malam begitu. Jangan seperti itu. Nah, pergunakanlah di masa mudamu itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain berguna bagi diri sendiri, juga berguna bagi orang lain gitu. Jangan hanya berguna untuk diri sendiri, tapi berguna untuk orang lain. Oke lah teman-teman, menarik sekali. Tadinya saya tidak ingin cepat untuk mengakhiri live kita ini, cuman di sini kami wanita-wanita inspiratif kita semua penasaran. Dan next, wanita inspiratif part 2, kami akan membahas apa lagi tentunya teman-teman. Oke lah Ibu, terima kasih sudah bersedia hari ini menjadi wanita inspiratif dan menjadi narasumber kami di Serenity, rumah motivasi dan inspirasi tentunya untuk tema wanita inspiratif. Sekian live kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan menjua-jua.